Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari, ketika masih frater di Jogja itu kadang-kadang kami juga sempat keluar untuk jalan-jalan. Dan meskipun dengan budget yang tidak banyak, kami kadang-kadang juga ingin jajan. Dan di sana banyak angkringan ya, banyak angkringan itu yang jual makanan banyak itu. Jadi kalau kita duduk itu pilihannya banyak, dari tempe penyet sampai macam-macam. Biasanya saya sangat terganggu dengan pengamen. Tapi waktu itu ketika sedang makan itu dengan beberapa frater, saya tidak terganggu karena pengamennya nyanyinya bagus, main musiknya juga bagus, dan saya perhatikan dia itu melihat siapa yang ada di depannya gitu. Lalu dia misalnya meja ini nyanyinya beda-beda. Kalau dia lihat juga makanannya, mungkin kalau yang dipesan saksang gitu kan, ini keluarga Pak Humbing misalnya itu, pasti dia akan nyanyi lagu Batak, Butet. Atau kalau misalnya lihat yang dipesan lalapan, hanya pecel lele, itu wong Jawa pasti. Dia akan nyanyi lagu-lagu Jawa. Lalu dia datang ke arah kami waktu itu. Saya sudah bayangkan ini dia mau nyanyi lagu apa itu. Dia tidak tahu siapa kami. Kami juga hanya pesan makanan yang biasa itu. Tetapi dari jauh kok sudah senyum-senyum. Ketika mendekat itu mereka nyanyi lagu yang menarik. Dia nyanyi begini. Apa enaknya jadi bujangan. Ternyata itu OMK tahu bahwa kami itu frater gitu. Lalu sambil senyum-senyum akhirnya dia ikut duduk. Ya tidak bayar kami, malah waktu itu dia yang bayar makanannya itu. Ya untung juga kami waktu itu. Lalu setelah saya tanya-tanya itu, karena menarik kelompok ini, itu dia katakan satu malam itu bisa dapat sekitar 250 sampai 300. Kalau di Jogja itu mahal, itu banyak itu. Masih kadang-kadang kalau nyanyinya bagus itu ditraktir oleh yang ikut makan. Lalu sambil cerita itu juga dia mengatakan awalnya mengapa mereka bisa seperti itu, bisa begitu kreatif dan potensinya keluar semua, karena juga mau menjawab tantangan. Karena selalu ada kritikan bagi orang-orang muda itu bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Lalu juga generasi yang sekarang ini katanya yang tidak kuat dengan tantangan dan macam-macam. Lalu mereka berusaha membuktikan bahwa tantangan itu memunculkan potensi kreativitas, dan mereka itu berani menghadapi hidup dengan ada solusi lah. Walaupun hanya mungkin sekedar nyanyi atau mengamen, tapi mereka tahu bahwa mereka bisa mengekspresikan diri lewat itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya membandingkan begini. Belajar banyak dari Yesus. Yesus itu orang yang secara pribadi, secara manusiawi, dia tidak pernah menyerah dengan yang namanya tantangan. Kita tahu, misalnya dalam hari-hari ini aja lah, selalu ada gesekan antara Yesus dengan orang Farisi, ahli Taurat itu. Segala cara, bahkan dikatakan Yesus itu dihujani dengan bermacam-macam soal. Bahkan hari ini dikatakan dengan sangat jelas dalam Injil, mereka berusaha menjerat Yesus. Menjerat itu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia itu artinya menghadang, memberdayakan, menghalangi, menghalau, mematahkan, bahkan menghancurkan itu. Tetapi kita tahu Yesus adalah pribadi yang tidak takut, konsisten mewartakan kebaikan, mewartakan kebenaran. Dan saya kira ini yang juga perlu kita olah dalam hidup kita. Mengapa orang-orang Farisi ahli Taurat itu menjadi begitu takut dengan Yesus? Mereka takut tersaingi. Yesus populer. Alasannya sangat sebenarnya tidak masuk akal, tetapi Yesus terus maju untuk itu. Ada hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mari kita belajar dari Yesus. Kalau kita itu mau menjadi orang baik, harus konsisten, harus berusaha memperjuangkan kebaikan yang ada dalam diri kita itu. Lalu yang kedua, setiap orang itu pasti punya masalah. Lalu bagaimana dalam tantangan, dalam tekanan itu kita berani juga melihat ada kok begitu banyak solusi, ada begitu banyak jendela di mana kita bisa mengembangkan diri,
bisa menunjukkan potensi kita, kreativitas kita. Lalu yang ketiga, mari kita juga hati-hati. Kadang-kadang atau bahkan sering kita juga bertindak seperti orang-orang Farisi itu, seperti ahli-ahli Taurat, munafik. Kita berusaha menjerat orang lain, memberikan tanggungan yang berat kepada orang lain, membuat masalah yang besar hanya karena iri, dengki, dan macam-macam hal. Maka mari kita juga bertobat ketika kita juga seringkali melakukan itu. Dan kita belajar berjuang seperti Yesus. Sekali lagi, mari kita menampilkan wajah Allah yang penuh kasih, penuh kerahiman, wajah Allah yang baik, yang kehadirannya itu membawa berkat, bukan malah membawa sesuatu yang tidak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.